akan membahas mengenai tooltip widget. Jadi, tooltip widget itu merupakan bagian dari material desain pada Flutter yang gunanya untuk memberikan informasi kepada user mengenai fungsi dari suatu action atau interface tertentu. Jadi misal user ingin mengetahui gunanya button di aplikasi itu apa, atau gunanya suatu menu di aplikasinya itu apa, kita akan menampilkan atau aplikasi akan menampilkan suatu label atau kotak yang berisi informasi atau apa yang harus user lakukan di mengenai button atau interface tersebut. Jadi di contoh yang saya tampilkan ini, misalkan ini adalah text field yang diharuskan untuk mengisikan nama. Jadi kita atau aplikasi akan memberikan suatu kotak label yang berfungsi untuk memberikan informasi atau apa yang harus dilakukan. Jadi di sini saya memberikan suatu contoh, yaitu fill your name. Jadi di teks ini kita memberikan informasi bahwa user harus mengisikan namanya pada text field ini. Begitu. Kemudian cara penggunaannya itu dengan melakukan long press drag atau tekan agak lama. Kemudian selanjutnya untuk contoh kodenya, di sini saya menggunakan beberapa bagian di dalam tooltipsnya, itu seperti background menggunakan box decoration, dan juga ada shadow atau bayangan dari backgroundnya. Kemudian ada teks untuk ininya, untuk mengisi teks ini, dan juga teks untuk itu bagian yang your name atau teks ini saya sudah menggunakan teks saja. Mungkin nanti akan diubah menggunakan teks field oleh anggota kelompok saya. Untuk penjelasan codingannya mungkin bisa langsung dibahas di Visual Code-nya aja. Jadi di sini kita memulai untuk memasukkan tooltips. Nah, di dalam ini baru kita akan menambahkan atribut-atribut lainnya. Untuk penjelasannya mungkin nanti saja, saya lakukan codingan terlebih dahulu. Ini udah selesai codingannya, kemudian kita coba running.
tampilan dari yang sudah tooltip yang sudah dibuat. Jadi ketika kita menekan lama, dia akan menampilkan suatu kotak berwarna hijau yang memberikan informasi bahwa user diharuskan untuk mengisi namanya. Jadi kalau kita bedah satu-satu, jadi di sini ada message itu yang tadi itu failure name, message dari tooltipnya, kemudian padding ini jaraknya, jarak ke dalam dari ujung ke ujung ini berupa 16 pixel, kemudian height ini untuk tinggi dari ukuran tooltip ini, kemudian vertical offset ini jaraknya. Jadi misalkan jarak yang agak putih ini dari merah ini ke hijau ini jaraknya berupa 48. Kemudian wrapper below ini posisinya, jadi kalau dia di true dia akan diletakkan di bawah merah ini di sini, kalau dia false maka dia di atasnya. Selanjutnya decoration ini untuk backgroundnya, jadi di sini saya menggunakan background berupa box dengan bentuk yaitu seperti daun, jadi di ujung kirinya atau di atas kanannya lancip dan di bawah kirinya lancip, berarti di atas kanan lancip, di bawah kirinya lancip, yang lainnya circular. Kemudian ditambahkan dengan bayangan atau box shadow seperti ini dengan warna abu-abu dan radiusnya 4 pixel dengan jarak 2, seperti itu. Ini tampilannya tidak terlalu tebal. Kemudian selanjutnya untuk text style dari tooltipsnya itu sendiri, jadi text style dia menggunakan warna putih dan ukuran fontnya berukuran 14 dengan font weight-nya atau jenis fontnya itu normal aja seperti ini. Kemudian ya di dalam tools ini kita kasih child, sini harusnya ditambahkan berupa text file yang akan ditambahkan nanti oleh anggota kelompok saya, seperti itu. Ini hanya untuk tampilan contohnya saja menggunakan teks biasa. Demikian penjelasan saya mengenai tooltips. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairina Nisa Ensri akan menjelaskan tentang text file dalam Flutter. Jadi, apa itu text file? Text file merupakan widget dasar untuk sebuah text file. Nah, text file yang dimaksud seperti ini contohnya. Ini adalah sebuah file dan teksnya adalah seperti ini. Nah, text file itu digunakan untuk menerima inputan dari user dan menampilkannya kembali sebuah teks pada tampilan aplikasi. Nah, inputannya itu bisa berupa melalui keyboard ataupun melalui layar sentuh. Seperti contohnya seperti ini. Misalkan ini adalah text filenya, dimasukkan huruf D, E, M, dan O alias demo, kemudian ditampilkan kembali. Nah, contoh programnya seperti ini. Text file obscure text sama dengan true. Ya, ini adalah text file untuk menampilkan password. Jadi, apakah password yang kita input itu terlihat atau tidak. Nah, jika obscure text-nya sama dengan true, itu artinya passwordnya tidak akan terlihat. Untuk selanjutnya, kita coba untuk membuat sebuah text file di Android Studio.
Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, untuk membuat text file, kita membuat scaffoldnya dulu, kemudian dibuat child text file, kemudian ini controller. Controller itu untuk mengatur teks apa saja yang bisa diedit. Kemudian ini show dialog untuk menunjukkan dialognya. Hasilnya adalah return. Kemudian kontennya kamu mengetik nilai apa, maksudnya karakter apa yang diketik, kemudian karakternya berapa panjangnya, setelah itu di input. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sliver App Bar. Sliver App Bar merupakan widget material design yang berintegrasi dengan custom scroll view. Sliver App Bar biasanya digunakan sebagai first child dari custom scroll view yang memungkinkan app bar berubah tampilan, menyatu dengan background, ataupun hilang saat dilakukan scroll. Sliver App Bar memiliki tiga parameter utama, yakni pinned, snap, serta floating. Yang biasanya digunakan adalah pinned true, pinned yang bernilai true. Selanjutnya contoh program. Di sini Sliver App Bar expanded, terdapat parameter expanded height, flexible space, serta action yang berisi widget icon button apabila diinginkan icon button pada pojok app bar. Lalu untuk live coding,
tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini title-nya itu kita gunakan profile, saya gunakan profile, lalu return material app, home-nya scaffold, bodinya menggunakan custom scroll view. Di sini slivers yang digunakan adalah sliver app bar dan sliver list untuk contohnya. Parameter snap-nya bernilai false. Lalu untuk parameter peanut itu true agar setelah di scroll itu app bar-nya tetap muncul. Parameter floating-nya bernilai false. Lalu flexible spacebar, center title-nya bernilai true agar title-nya bisa di tengah. Color-nya putih, lalu font size-nya 18. Untuk background-nya itu saya mengambil dari internet sehingga diperlukan image network. Kemudian expanded height-nya itu 210. Jarak yang apabila sliver app bar-nya membesar maka nilainya 210. Background-nya berwarna merah. Lalu di sini untuk sliver list itu contoh apabila sudah di demo untuk scroll-nya, jika dia bernilai ganjil maka warnanya merah, sedangkan apabila dia genap maka warnanya akan putih. Sekian dari saya, terima kasih.